Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Asmawarni dalam pembelajaran tema 6 yaitu cita-citaku di subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita pada mata pelajaran IPA di kelas 4. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 dan 4.2. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Menurut sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu merupakan sumber daya alam yang akan tetap ada karena mengalami siklus sepanjang masa. Contohnya adalah matahari, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, yaitu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas di alam karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sampai jutaan tahun lamanya. Contohnya adalah mineral, yaitu berupa barang tambang dan batuan. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Barang tambang dapat berupa minyak bumi, batu bara, emas, nikel, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, sumber daya alam tersebut harus digunakan dengan bijak. Maka dari itu, perlu dilakukan usaha pelestarian lingkungan. Sampah contohnya. Sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi. Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, sehingga banyak hewan laut yang mati karena memakan sampah plastik tersebut. Tentu saja permasalahan sampah ini menjadi sangat serius bagi kita semua. Maka dari itu perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan melakukan 5R. Yang pertama, dengan melakukan reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Contohnya, menggunakan produk dengan ukuran besar. Kemudian dengan melakukan reuse, yaitu memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, memilih produk yang bisa diisi ulang. Kemudian dengan melakukan recycle, yaitu mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, mengelola sampah kertas menjadi hiasan. Kemudian dengan melakukan replace, yaitu mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Contohnya dengan memakai tempat makan sendiri daripada memakai styrofoam. Kemudian dengan melakukan repair, yaitu memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya memperbaiki barang elektronik kemudian digunakan kembali. Sumber daya alam hayati dapat berupa keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya lah manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, sumber pangan, obat-obatan, dan menjaga keseimbangan lingkungan serta alam di sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa usaha pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, dengan melakukan usaha pelestarian in situ,
yaitu pelestarian yang dilakukan di dalam habitatnya sendiri. Contoh pelestarian in situ adalah contohnya Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis hewan yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Kemudian cagar alam, yaitu suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kemudian usaha pelestarian yang berikutnya adalah Taman Nasional, yaitu merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian berikutnya adalah hutan lindung, yaitu merupakan hutan atau kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah tanah longsor, memelihara kesuburan tanah. Berikut ini adalah beberapa taman nasional yang ada di Indonesia, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting yang letaknya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu merupakan penangkaran alami habitat satwa orangutan. Kemudian ada Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung, yaitu merupakan tempat penangkaran satwa gajah. Kemudian ada juga Taman Nasional Gunung Lauser yang terletak di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Taman Nasional Gunung Lauser ini merupakan situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO dan PBB, yaitu merupakan penangkaran gajah, badak, harimau, dan kera. Yang kedua adalah usaha pelestarian ex situ, yaitu merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya sendiri. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan herbarium. Berikutnya adalah upaya pelestarian pada tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan adanya kebun koleksi, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Kemudian ada juga kebun plasma nutfah yang merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Kemudian ada pula kebun botani yang didirikan pada tahun 1817 di Bogor dan terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Kemudian dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan yang sudah gundul, dan tebang pilih tanam, yaitu memilih tanaman yang layak untuk ditebang, kemudian menanam tanaman yang baru. Hewan, yaitu dengan melakukan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, dan memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Kemudian membuat undang-undang perburuan dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku.
pelajaran berikutnya adalah dengan membuat poster untuk menyampaikan pesan tentang pelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh poster sebagai penyampai pesan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan makhluk hidup bagi kita semua. Ada poster tentang menjaga bumi kita dari sampah plastik, ada poster mengenai tanam pohon, ada poster untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak kelas 4, beberapa contoh poster tersebut bisa kalian jadikan sumber inspirasi bagi kalian untuk membuat poster yang kalian inginkan. Marilah kita jaga lingkungan kita agar tetap asri, lestari, sehingga kita bisa menikmati lingkungan yang ada di sekitar kita untuk berbagai kebutuhan kita. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.